Halo coy, di depanmu ada Arif. Beberapa menit ke depan aku akan berusaha menemani beberapa menitmu, karena aku akan berbagi cerita yang semoga bisa menghibur kamu teman-teman di rumah. Oke coy, jadi jika kamu YouTube pemula, kamu sama dengan aku, karena aku juga YouTube pemula, jadi subscribe-nya masih segitu. Jika kamu ingin mendukung saya, mari kita saling dukung, saling support. Kita klik tombol subscribe-nya, kita like, dan juga di share kepada teman-teman. Siapa tahu kita YouTube pemula bisa sukses seperti youtuber yang lain. Oke, amin. Kita lanjutkan. Check it out. Jika kita mendengar sebuah kata pemerkosaan, itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak layak untuk dilakukan. Bahkan rasanya jika mendengar kata pemerkosaan itu ingin berkata kasar aja, seperti ya taulah, anjay. Oke, lanjut. Jadi kasus pemerkosaan adalah sebuah tindakan kriminal yang sangat tidak pantas untuk diampuni bagi pelakunya tentunya coy ya. Bahkan pemerkosaan yang dilakukan pun tidak kira-kira sadisnya. Ada yang dilakukan secara brutal, bahkan ada yang dilakukan juga secara beramai-ramai hingga berakhir dengan kasus pembunuhan. Dan juga coy, mereka juga menyiksa korban dengan alat-alat tajam. Miris. Oke, next. Pasti kalian tidak sabar untuk mendengar ceritaku. Tidak usah basa-basi, tidak usah ngalor ngidul. Kita gaskan aja. Untuk kasus yang pertama itu berangkat dari negara Jepang, yaitu bernama Junko Furuta. Junko Furuta ini gadis yang lahir pada tanggal 22 November 1972. Meninggal di usianya yang ke-16 tahun. Gadis ini merupakan siswa SMA di Jepang yang sudah melakukan kerja part-time. Kan biasa kalau di Jepang itu kan, atau di negeri-negeri lain, di negara-negara lain, itu siswa-siswanya itu banyak yang melakukan kerja part-time untuk menambah uang saku, lumayan lah, jadi tidak minta bapak ibunya gitu coy. Oke, lanjut. Jadi Junko ini meninggal pada tanggal 4 Januari 1989. Gadis ini meninggal diakibatkan dari korban penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, dan kemudian dibunuh. Tidak sampai di situ coy ceritanya. Jadi kisah ini berawal pada November 1988 yang lalu. Ada nih dua orang kampret. Yang pertama itu bernama Shinji Minato, yang pada saat itu menggunakan nama keluarga Nobuharu yang berusia 15 tahun, dan lagi satu temannya ini bernama Hiroshi Miyano yang pada saat itu menggunakan nama keluarga Yokoyama yang berusia 18 tahun. Kemudian mereka berdua ini membuntuti Junko Furuta yang habis pulang dari kerja part-time-nya. Kan Junko Furuta pulangnya malam tuh karena habis dari kerja part-time. Kemudian di sebuah tempat-tempat di jalan-jalan yang agak sepi dan sulit dijangkau oleh orang, dua orang kampret ini berhasil mengelabui mangsanya, yakni Junko Furuta. Kemudian Junko Furuta diringkus oleh dua orang kampret tadi. Kemudian coy, setelah kedua kampret tadi berhasil meringkus Junko Furuta, mereka berdua ini berinisiatif untuk mengajak lagi kedua temannya, yaitu bernama Jo Ugura yang berusia 17 tahun, dan lagi satu temannya lagi bernama Yasushi Watanabe berusia 16 tahun. Jadi mereka berempat ini membawa Junko Furuta ke sebuah tempat yang jauh dari kota, yaitu di daerah Ayase di Adachi Ward. Nah, lanjut coy ceritanya. Setelah mereka berempat ini membawa Junko Furuta ke sebuah tempat tadi, kemudian mereka melancarkan aksinya, yakni mengelabui mangsanya hingga terpapar tak berdaya. Si Junko Furuta diperkosa berulang kali, dianiaya, bahkan disodomi oleh lelaki-lelaki bejat tadi coy. Mereka melakukan aksi keji itu kurang lebih 40 harian lebih coy. Bayangkan 40 hari lebih mereka menyodomi korban, memerkosa korban, menganiaya, hingga pada akhirnya korban dinyatakan meninggal pada 4 Januari 1989. Sadisnya lagi, korban dibunuh sangat tidak manusiawi coy. Karena apa? Junko Furuta itu dibakar secara hidup-hidup. Bayangkan coy, dibakar secara hidup-hidup. Setelah keempat lagi jahanam itu berhasil membakar korban, kemudian jenazah korban atau bekasnya itu dibungkus dengan sebuah selimut atau
mungkin plastik ya. Itu kemudian jenazah itu dimasukkan ke sebuah drum bekas minyak. Kemudian drum bekas minyak itu diisi oleh sebuah cairan beton, kemudian tertutup rapi. Jadi sangat tidak bisa diketahui bahwa di dalamnya itu ternyata ada jenazah korban yang sudah dibakar hidup-hidup. Dan hebatnya lagi coy, pelaku tadi membawa drum tadi yang berisi mayat Junko Furuta, jenazah Junko Furuta itu dibuang ke sebuah tempat yang bernama Taman Wakasu. Nah, setelah beberapa kejadian itu, kasus ini kan belum bisa terungkap karena kasus pembunuhannya itu kan sangat sulit untuk dideteksi, entah itu kasus pembunuhan atau kasus apa yang lainnya. Karena pada saat itu kasus ini bermulainya itu hanya dikabarkan Junko Furuta itu menghilang, bukan karena Junko Furuta itu dibunuh. Nah, tapi coy, sepandai-pandainya orang itu menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Benar saja, kasus ini terungkap melalui kasus yang lain. Jadi coy, Hiroshi Miyano dan Joe Ugura itu kembali melakukan aksi bijaknya, yaitu melakukan aksi pemerkosaan lagi terhadap korban lain. Nah, dari situ coy, kemudian polisi itu mengungkap motif pembunuhan atau motif menghilangnya Junko Furuta. Memang karena sebelumnya Junko Furuta itu dinyatakan menghilang, bukan karena pembunuhan, karena kasusnya belum terungkap. Karena kan tadi yang saya ceritakan, jenazahnya dimasukkan ke sebuah drum yang berisi cairan beton, karena itu tidak tahu bahwa di dalamnya itu ternyata ada jenazah Junko Furuta gitu coy. Oke coy, kita lanjut ke ceritanya. Jadi setelah mereka berdua ini diinterogasi oleh polisi mengenai kasus menghilangnya Junko Furuta, akhirnya mereka berdua ini mengaku dan kemudian mereka mengungkapkan kepada polisi di mana mereka membuang jenazah Junko Furuta, yaitu di sebuah tempat yang sekarang bernama Taman Wakasu. Oke coy, jadi mereka berempat ini agak lucu ya, karena si Hiroshi Miyano dan Joe Ugura itu kan berniat untuk memerkosa wanita lain. Jadi setelah mereka itu ditangkap oleh polisi, yang keduanya ini, si temannya tadi berdua kan belum terungkap karena mereka itu lolos, karena si Junko Furuta kan belum ditemukan motif menghilangnya itu. Nah, berangkat dari sana lah coy, akhirnya polisi kan mengungkapkan yang awalnya mereka berdua ini aman gara-gara temennya lagi berdua ini ketangkap karena pemerkosaan wanita yang lain. Akhirnya mereka berempat ini ketangkap semuanya. Motif pembunuhan Junko Furuta juga terungkap. Berarti emang si dua ya temannya ini apes. Karena sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga coy. Jadi kayak gitu ceritanya. Setelah kasusnya semua terungkap, akhirnya pengadilan memberikan jatuhan hukuman kepada keempat pelaku. Tapi sayangnya coy, mereka berempat ini dijatuhkan hukuman yang berbeda-beda, hingga menimbulkan mereka itu secara tidak langsung tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tadi. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku yakni Shinji Minato antara 5 hingga 9 tahun, Joe Ugura antara 5 hingga 10 tahun. Nah, ini yang paling banyak sendiri yaitu Hiroshi Miyano 20 tahun. Kemudian yang terakhir Yasushi Watanabe 5 hingga 7 tahun. Mereka berempat ini dijatuhkan hukuman yang berbeda-beda. Nggak tahu kenapa, apa motifnya saya juga tidak tahu. Benar saja mereka kurang merasakan efek jera dari hukuman yang diberlakukan kepada keempat pelaku ini. Hal itu dibuktikan setelah mereka ini melakukan pembunuhan terhadap Junko Furuta. Mereka kembali melakukan aksi yang tidak senonoh lagi coy, yakni 3 pelaku ditangkap kembali oleh pihak polisi. Hanya Yasushi Watanabe saja yang sudah menghindari perilaku hukum, yakni sudah tobat Yasushi Watanabe. Syukur buat Yasushi Watanabe sudah tidak melakukan aksi kejahatan lagi. Oke, kembali ke topik. Jadi salah satu pelaku, Shinji Minato, itu melakukan aksi kejahatan lagi. Terakhir ditangkap oleh pihak polisi pada tahun 2018 yang lalu di usianya yang ke-46 tahun. Shinji Minato ini ditangkap oleh polisi atas dugaan kasus percobaan pembunuhan terhadap karyawan swasta yaitu bernama Saitama yang berusia 32 tahun. Oke, fix coy, kasus yang pertama ini merupakan kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan yang tersadis, karena korban itu dibakar secara hidup-hidup setelah mereka menikmati korban bersama kawan-kawannya. Kita lanjutkan untuk kasus yang kedua.
Check it out. Oke coy, jadi untuk kasus pemerkosaan yang kedua ini adalah kasus pemerkosaan yang paling wow menurutku. Mau tahu kenapa? Ya kita simak aja dulu ya. Kasus ini dialami oleh gadis bernama Carla Jacinto yang berasal dari Mexico City. Kenapa aku bilang tadi kasus yang paling wow? Pasalnya gadis ini telah diperkosa lebih dari 43.000 kali coy. Bayangkan 43.000 kali, gimana itu sakitnya. Aduh. Tapi ada tapinya coy, mereka ini melakukan aksi pemerkosaan sebanyak 43.000 kali terhadap Carla Jacinto. Itu bukan karena apa, tapi memang karena Carla Jacinto ini menjadi korban perdagangan manusia kala itu, yaitu istilah gaulnya human trafficking di Mexico City. Pada saat itu juga Carla Jacinto itu pernah melahirkan seorang bayi di usianya yang ke-15 tahun. Entah itu bayinya sekarang gimana, itu tidak ada gambar, karena fokusnya hanya Carla Jacinto, yaitu diperkosa sebanyak 43.000 kali dari korban human trafficking. Tentunya coy, setelah diperkosa lebih dari 43.000 kali 43.000 kali, Mbak Carla kan pastinya ingin bebas dari perbudakan seks tersebut. Namun Mbak Carla ini baru bisa bebas 4 tahun setelah ada pemeriksaan anti perbudakan seks di Mexico City, yaitu tahun 2008 lalu. Nah, sebelum Carla Jacinto ini dibebaskan, hal yang nggak disangka-sangka itu malah menimpa Carla Jacinto coy. Ini menurutku kasus yang paling aneh, dan itu memanfaatkan kesempitan dalam keperluasan. memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan coy. Nah, jadi ceritanya itu gini coy, sebelum dibebaskan pada 2008 lalu, Carla Jacinto ini menemui segerombolan polisi, kurang lebih ada 30 orang polisi. Nah, pastinya senang dong ya, karena Carla Jacinto kan bertemu dengan beberapa polisi. Jadi mereka itu beranggapan, Carla Jacinto dan teman-temannya itu beranggapan bahwa polisi itu akan menyelamatkan dirinya dan teman-teman yang lainnya juga. Tapi coy, sebelum polisi itu menyelamatkan Carla Jacinto, polisi ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pasti kamu tahu apa yang mereka lakukan terhadap Carla Jacinto dan teman-temannya ini. Nah, inilah coy yang bikin greget, emang kampret ya. Bukannya diselamatkan, malah polisi-polisi tadi itu memaksa wanita-wanita termasuk Mbak Carla untuk melakukan adegan-adegan aneh. Ya kamu tahulah apa itu, sebut saja tit. Pokoknya intinya adegan ya seperti itulah. Dan jijiknya lagi coy, para polisi itu merekam aksi videonya yang tidak senonoh itu buat ancaman terhadap wanita-wanita yang tidak bersalah tadi, termasuk Mbak Carla Jacinto. Polisi juga akan mengancam terhadap wanita-wanita tadi kepada orang tua mereka. Jika wanita itu mengatakan apa yang telah mereka lakukan terhadap Mbak Carla Jacinto dan teman-temannya, yaitu aksi senonoh tadi lah, aksi yang tidak senonoh maksudnya. Tapi memang aneh juga ya coy, kalau dipikir-pikir, bukannya mereka malah menyelamatkan, tapi malah seperti adegan-adegan di film Blue ya, bagi yang pernah menonton. Tapi aku tidak pernah menonton itu, sorry nggak pernah. Oke, lanjut ke ceritanya. Pasca terjadi human trafficking di Mexico City, Mbak Carla Jacinto itu berinisiatif untuk membela wanita-wanita yang tertindas, yaitu dalam perilaku perjualbelian wanita. Mbak Carla bergabung dalam aktivis yang melawan human trafficking dan memfokuskan diri untuk mengadvokasi korban perdagangan manusia. Jadi berita ini, kasus ini sudah saya baca dan saya ambil sumbernya dari liputan6.com ya. Jadi jika teman-teman tidak percaya, silahkan cari aja kasus Carla Jacinto di liputan6.com. Jadi jika saya berbuat-buat, karena saya tidak emang buat-buat, jadi ceritanya itu real seperti itu yang diberitakan. Jadi saya menyampaikan berdasarkan sumber yang saya baca coy. Oke, lanjut cerita yang ketiga, kasus yang nomor 3. Go. Kasus pemerkosaan yang nomor 3 ini adalah kasus pemerkosaan yang tersadis juga. Kasus ini berangkat dari negara India, kan memang terkenal India itu dengan kasus paling banyak pemerkosaannya di dunia. Gadis yang menjadi korban pemerkosaan keji ini bernama Aruna Ramchandra Sanbau.
yang berasal dari India. Lahir pada 1 Juni 1948. Jadi kasus ini sudah lama ya. Kasus pemerkosaan ini hingga membuat Aruna terbaring selama 42 tahun di rumah sakit, menyisakan sisa hidupnya di rumah sakit akibat dari pelaku yang sangat kurang ajar. Lelaki emang kampret yang melakukan terhadap Aruna tadi. Penderitaan Aruna ini dimulai pada Selasa 27 November 1973. Jadi kasus ini kasus lama. Tapi Aruna itu terbaring koma di rumah sakit selama 42 tahun akibat dari kasus pemerkosaan dan pelecehan tadi, hingga berakhir dengan kasus penganiayaan juga coy. Pada saat dilakukan aksi pemerkosaan ini Aruna baru berusia 25 tahun coy. Jadi masih gadis, belum menikah. Aruna ini bekerja sebagai perawat di King Edward Memorial Hospital Parel, Mumbai, India. Nah, jadi waktu itu coy, Aruna ini kan berada di sebuah tempat di basement, di ruang bawah tanah, itu bermaksud untuk melakukan ganti baju karena dia baru datang dari rumah, kemudian ganti baju di basement tadi karena kan baru mau kerja, jadi ganti seragamnya gitu coy. Kemudian Aruna ini diintip oleh seorang laki-laki yang kurang ajar, dan laki-laki ini nafsu terhadap Aruna. Akhirnya lelaki ini mempunyai pikiran kotor dan berhasil memerkosa Aruna. Laki-laki kurang ajar itu namanya agak sulit ya coy, kalau agak salah-salah ya maklum ya, karena mulut-mulutnya agak bengor sedikit. Namanya itu Sohanlal Warta Balmiki kalau nggak salah, kayak gitulah tulisannya, nanti bisa dibaca di bawah ini. Karena sudah tertarik dan diikuti oleh pikiran-pikiran kotor, akhirnya Sohanlal tadi berhasil memerkosa Aruna dengan mengeluarkan segala tenaganya, mengerahkan segala tenaganya untuk membuai apa ya istilahnya, untuk mengelabui Aruna tadi. Aksi yang dilakukan pun tidak kira-kira sadisnya coy. Si cowok tadi, kampret tadi, Sohanlal tadi, menganiaya Aruna di basement hingga mencekik juga, bahkan diikat. Mungkin saat itu hari yang tidak beruntung buat Aruna karena di basement itu dalam keadaan sepi, hingga pada 11 jam setelah dilakukan aksi tidak senonoh tadi, Aruna baru ditemukan dengan keadaan yang sangat tragis. Pada akhirnya setelah dibawa ke rumah sakit, Aruna itu dinyatakan buta dan otaknya itu tidak berfungsi karena mengalami kelumpuhan otak. Kan memang dari kejadian itu si kampret tadi, Sohanlal tadi, mencekik leher Aruna hingga darahnya itu tidak bisa mengalir ke otak. Nah, dari kejadian mengenaskan itu membuat Aruna terbaring di rumah sakit koma selama 42 tahun. Namun sayang, Tuhan lebih sayang terhadap Aruna. Pada 2015 lalu, tepatnya tanggal 18 Mei, Aruna dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung dan pneumonia yang dideritanya selama 42 tahun tersebut. Yang lebih menyedihkan lagi, pelaku yang bejat tadi hanya dijatuhkan hukuman selama 6-7 tahun penjara saja. Emang tidak sebanding apa yang telah dilakukan terhadap Aruna dengan apa yang diterimanya, hanya dengan hukuman 6-7 tahun. Kenapa nggak dihukum mati saja ya? Padahal si Aruna ini sudah meninggal. Jadi almarhum Aruna ini sudah meninggal di usianya yang keberapa itu, karena setelah koma itu 42 tahun coy. Padahal saat itu usianya 25 tahun ya, tinggal ditambahkan aja 42 tahun ditambah 25 tahun ya, sekitar 67-an tahun itu. Kepada pelaku, semoga kamu diberi ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi kasus-kasus ini memang kasus yang luar biasa, pemerkosaan yang tragis coy. Jadi apabila ada penyampaian atau mungkin bahasa yang kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah coy. Karena aku baru pemula ya, mohon maaf ya, dimaklumi karena ini bermodalkan kamera saja. Kameranya pun kamera dari handphone, dari gadget biasa. Editingnya juga dari aplikasi handphone. Ya tau lah pasti kamu, karena kamu jika YouTuber pemula pastinya juga tentunya kurang lebih kayak aku juga. Jika kamu YouTuber pemula, bisa di like kok, bisa di subscribe juga, bisa di share juga. Kita saling support dan kita bisa sukses seperti yang lain. Oke, cerita ini, kasus ini
berita ini bisa sampai di sini aja. Oke, thank you yang sudah mengklik video ini. Mohon dukungannya. Mari kita lanjutkan di episode yang selanjutnya. Sampai ketemu.